Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vira Roziaturisco di Ruang Bebas Bicara. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman saya Akmal Maulana yang biasa sih jago lah masalah isu-isu sosial. Apa kabar Akmal? Halo, Vira. Baik dong. Kelihatannya mukanya serius banget nih mau bicara soal apa ini? Gini ya, lo pernah denger gak sih kata HAM? Kan HAM itu banyak banget gitu ya, kita sering denger lah gitu istilahnya HAM. Nah, tapi rasanya berat banget juga ya kalau ngebahas masalah ini. Kayaknya cuma pakar-pakar hukum sama pengacara dan orang-orang pemerintahan aja kayaknya yang bisa ngebahas kayak gini. Soalnya karena saking beratnya gitu ya. Menurut menurut lo, HAM itu kayak gimana sih? Wah, menarik banget ini. Sebenarnya HAM itu gak jauh kok. Sesimpel lo bisa bernapas, bisa mengungkapkan pendapat, sama dan lo bisa berkumpul di sembarangan orang gitu. Intinya HAM itu hak yang melekat pada kita cuman karena kita manusia. Oh, jadi gitu. Berarti kita udah harus nunggu disuruh sama pemerintah dulu dong buat ngejalanin HAM. Enggak, HAM itu bukan hadiah dari pemerintah ataupun negara. Negara justru harus melindungi kita sebagai rakyat sipil, menjamin hak itu. Di Indonesia kita punya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di situ jelas banget, dan hak hidup buat hidup sampai hak buat masa depan, masa aman itu ada. Oh, jadi gitu. Tapi kan kita sering denger gitu ya. Orang bilang, lo punya HAM, gue punya HAM. Tapi kok ujung-ujungnya masih bentrok gitu. Terus gimana dong? Nah, ini poin penting. HAM itu bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Hak itu dibatasi oleh hak orang lain. Contoh paling gampang, dalam kehidupan kita sehari lo punya hak buat dengerin musik sekenceng-kencengnya, akan tetapi tetangga kita butuh buat istirahat. Nah, jadi hak itu harus berjalan berdampingan. Gak boleh gak boleh berjalan secara keinginan kita sendiri, ataupun cara apa emang itu maksudnya tuh egois kita sendiri gitu. Oh, jadi gitu. Jadi gak bisa ya. Oh, ini HAM gue, oh ini HAM lo, tapi gak ada batasnya, itu gak boleh ya. Terus gimana nih kalau tahu gak sih lo contoh simpel aja lah pelanggaran HAM yang sering kita temuin gitu di kehidupan sehari-hari ini. Banyak, Fir. Misalnya kita udah dengar berita cyberbullying yang sempat taraf mengancam nyawa atau privasi atau penyebaran data pribadi tanpa izin. Itu melanggar hak privasi seseorang. Terus yang lebih gede lagi, dekriminasi. Misalnya ada orang nggak boleh kerja di suatu tempat cuman karena suku atau agamanya beda, itu pelanggar HAM nyatanya. Oh, jadi itu salah satu yang sering gitu ya, yang sering kita temuin gitunya. Terus kita harus gimana sih kalau misalkan kita melihat pelanggaran HAM kayak gitu? Lapor polisi gitu atau gimana gitu? Masa kita harus langsung orang buat salah ke kita harus langsung ke kantor polisi gitu? Gimana kalau menurut lo? Gak lah, pertama kita harus melek dulu sama hak kita. Kalau di Indonesia kita punya Komnas HAM, kita bisa lapor ke sana. Tapi yang paling penting itu mulai dari lingkungan kecil. Jangan jadi pelaku, jangan diam saja kalau lihat orang lain ditindas atau diintimidasi gitu. Bener juga ya. Jadi HAM itu sebenarnya soal memanusiakan manusia gitu kali ya intinya ya. Tepat banget, Fir. Dalam sebuah buku disebutkan, the treat people the way you want to be treated. Wah, gokil, singkat, padat dan jelas. Ternyata HAM itu bukan cuman naskah
tebel di meja sidang, tapi soal gimana kita menghargai setiap harinya gitu ya. Betul, yuk kita mulai dari diri sendiri buat lebih peduli sama orang lain gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya perbincangan kita pada hari ini mengenai hak asasi manusia. Jadi intinya semua manusia itu punya hak, kita semua punya hak, tapi jangan mentang-mentang punya hak kita bisa ngelakuin segala sesuatunya dengan bebas tanpa mempertimbangkan hak orang lain juga. Jadi kita harus mempertimbangkan dua belah pihak, oke? Oke. Oke, selamat berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye.